Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Dipa Kurniawan dari program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Buana Perjuangan Karawang dari kelas TI 23D dengan NIM terakhir 1040. Pada video kali ini, izinkan saya menjelaskan sedikit mengenai operasi permesinan dan mesin perkakas. Untuk yang pertama, ada klasifikasi material. Klasifikasi material ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada rotasional dan yang kedua ada prismatik. Rotasional sendiri merupakan proses machining dengan rotasi atau perputaran yang menggunakan mesin drilling, boring, turning, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk prismatik sendiri merupakan proses permesinan yang sangat kompleks. Biasanya menggunakan mesin milling atau proses milling, yang dimana pada proses tersebut si mesin memotong material dengan entah itu bentuknya geometris, bulat, kotak, segitiga, persegi panjang, segi lima, atau lain sebagainya. Nah, pada di sini ini ada hasil proses dari rotasional dan prismatik. Dari proses rotasional sendiri menghasilkan yang pertama ada strike turning, taper turning, dan contour turning. Dan selanjutnya ada prismatik sendiri akan menghasilkan plane milling dan profile milling. Selanjutnya itu ada operasi permesinan. Yang pertama adalah operasi permesinan turning. Turning sendiri adalah proses pemotongan yang dimana cara pemotongan tersebut dilakukan dengan cara berputar. Dan untuk mesin yang digunakan, sorry, dan untuk macam-macam atau jenis-jenis operasi turning, yang pertama ada passing, taper turning, contour turning, form turning, cut off, boring, dan drilling. Nah, berikut ini adalah mesin yang digunakan pada proses turning, yang dimana pada proses ini menggunakan mesin latte atau yang disebut dengan mesin bubut. Nah, pada mesin bubut atau mesin latte tersebut ada speed control, cross slide, carriage, wise, lead screw, bed, hingga headstock. Yang dimana speed control sendiri digunakan untuk mengontrol kecepatan perputaran dan spindle sendiri digunakan untuk penopang benda bekerja benda kerja yang berputar, dan feed control adalah feedback yang bisa kita kontrol atau feed yang dihasilkan. Nah, untuk selanjutnya itu cara kerjanya. Yang pertama ada mounting the work between center using a dog. Terus selanjutnya ada three jaw chucks atau three tiga jauh chucks dan collet. Terus selanjutnya ada faceplate for non-cylindrical work part. Nah, berikut adalah cara kerja dari mesin turning atau mesin bubut. Yang pertama ada pit stop to stop, yang dimana si mesinnya dinyalakan terlebih dahulu atau dalam kondisi off, pit stop to stop. Yang selanjutnya ada turn main diameter, yaitu membuat diameter pertama, dan yang ketiga itu adalah form second diameter and spot face, yang dimana kita membuat diameter kedua. Lalu selanjutnya ada drill, yaitu cara kerja mesin tersebut dengan cara berputar, dan untuk alat pemotongnya sendiri terpisah, yang dimana alat pemotongnya sendiri itu pada bagian sini, pada tailstock itu merupakan alat pemotong, yang dimana benda kerja itu adalah diam dan si material kerja itu yang berputar. Dan yang terakhir ada cut off atau selesai. Nah, pada operasi permesinan kedua yaitu ada drilling. Drilling sendiri adalah proses pembuatan pelubangan yang biasanya digunakan oleh mesin press drilling. Nah, berikut adalah mesin yang digunakan. Yang pertama ada drill
press untuk melubangi secara vertikal atas ke bawah, dan radial drill press yang dimana si material itu bisa digerakkan atau si benda kerjanya itu bisa disesuaikan dengan keinginan kita. Ingin di atas, di tengah, atau di bawah, di samping kanan atau samping kiri. Yang dimana mesin ini sendiri terdiri dari head, terus adjustable head, spindle, table, base, column. Yang dimana adjustable head sendiri digunakan untuk mengatur si mata bor, untuk menaik turunkan mata bor, dan spindle sendiri digunakan untuk perputaran mata bor, dan table sendiri digunakan untuk penopang material yang akan dibor atau di drill. Nah, berikut adalah macam-macam operasi pada permesinan drilling. Yang pertama ada ramming, yang kedua ada tapping, counter boring, counter sinking, center drilling, spot passing. Yang dimana center drilling itu adalah pemotong pengeboran yang dilakukan di titik tengah. Baik, untuk selanjutnya itu adalah boring. Adalah proses penghalusan lubang. Apabila drilling adalah proses pelubangan, yaitu membuat lubang, maka boring ini adalah proses penghalusannya. Nah, untuk mesin yang digunakan ini adalah boring mesin boring yang terdiri dari cross rail, tool head, work part, work table, side tool head, side column. Ya, untuk work table sendiri digunakan untuk menopang material, dan work part sendiri adalah tahap pekerjaan, dan tool head sendiri adalah kita mengatur diameter untuk penghalusan tersebut berapa. Untuk selanjutnya itu adalah milling. Milling sendiri adalah proses prismatik yang sudah saya jelaskan di awal, yang dimana pada proses ini kita membuat bentuk-bentuk yang kompleks, entah itu geometri dan lain sebagainya. Yang dimana potong alat ini memotong berputar dengan cara berputar dan benda kerja diam atau bergerak dalam arah tertentu. Seperti mesin bubut, mesin pada proses ini juga si benda berput benda kerjanya itu bergerak, sedangkan materialnya itu diam, tetapi bisa digerakkan dalam arah tertentu. Dan tujuan dari proses milling ini adalah untuk menghilangkan material dan membentuk permukaan datar, lengkung, atau profil kompleks. Nah, di sini adalah mesin yang digunakan pada proses milling. Yang pertama ada mesin yang digunakan untuk horizontal, dan yang kedua adalah mesin yang digunakan untuk vertikal, yang terdiri dari arbor, cutter, column, feed, base, ini saddle, speed motion, work table, perform. Yang dimana cutter sendiri adalah alat potongnya, dan base sendiri adalah tatakan, dan untuk speed motion sendiri adalah perputarannya, kecepatan perputaran. Dan work table sendiri adalah penopang material yang akan dipotong atau di milling. Nah, berikut adalah tipe-tipe pada pemotongan milling, yang dimana ada up milling dan down milling. Yang dimana pemotongan up milling itu dilakukan dari atas menuju ke bawah, sedangkan untuk pemotongan down milling itu dilakukan dari bawah menuju ke atas. Nah, selanjutnya itu adalah tipe-tipe milling. Tipe-tipe tipe-tipe milling. Yang pertama ada konvensional face milling, yang kedua adalah partial face milling, yang ketiga ada end milling, di yang keempat ada profile milling, kelima ada pocket milling, dan keenam ada surface contouring.
Nah, baik untuk proses terakhir pada operasi mesin permesinan kali ini adalah shaping. Adalah proses pemisahan prismatik yang digunakan untuk membentuk permukaan datar atau bergerak tertentu pada benda kerja dengan cara menggerakkan pahat potong secara maju mundur, sedangkan benda kerja tetap diam. Jadi si alat potongnya itu bergerak secara maju mundur, yang dimana bisa diibaratkan sebagai mana kita menggunakan gergaji manual, yang dimana itu harus digunakan secara maju mundur agar benda kerja tersebut memotong. Nah, berikut adalah mesin yang digunakan, yaitu mesin stepping yang terdiri dari tool head, feed, ram, feed, work part, work table, base, cross tail, dan column. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan dan apabila materi yang saya sampaikan kurang jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.